Halo Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Hudson-Odoi meraih penghargaan November Goal of the Month. Baru-baru ini, Chelsea melakukan voting untuk memilih pemenang November Goal of the Month melalui website resmi mereka serta aplikasi Fifteen. Hasilnya gol Hudson-Odoi ke gawang Rennes memperoleh suara terbesar sebanyak 28%. Jumlah ini mengungguli gol Judson Subel ke gawang Barnsley U18 yang memperoleh 20% suara. Selain gol Hudson-Odoi dan Son Subel, gol Fernil Harder ke gawang Everton, Tammy Abraham ke gawang Newcastle, dan Lewis Bett ke gawang Barnsley juga masuk nominasi. Gol Harder mengisi tempat ketiga dengan perolehan 16% suara, sedang gol Abraham dan Bett menempati urutan keempat dengan sama-sama memperoleh 15% suara. Lewat keberhasilannya meraih penghargaan Goal of the Month, Hudson-Odoi mengikuti jejak Reece James dan Timo Werner sebagai peraih penghargaan yang sama di musim ini. James mendapat penghargaan Goal of the Month pada bulan September, sementara Werner meraih penghargaan tersebut pada bulan Oktober. Jumpa pers di Cobham, Lampard mengabarkan kondisi terkini Pulisic. Awal musim ini, Pulisic mengalami cedera ketika pemanasan jelang pertandingan menghadapi Burnley di ajang Liga Premier Inggris. Pulisic telah kembali ke starting 11 dalam laga melawan Sevilla, tapi ia tak bermain dalam dua pertandingan selanjutnya melawan Krasnodar dan Everton. Dilansir dari laman web resmi Chelsea, Lampard menuturkan bahwa Pulisic sudah kembali berlatih sejak sehari sebelum laga melawan Everton. Lebih lanjut, juru taktik asal Inggris itu juga mengatakan bahwa pemain asal Amerika Serikat tersebut sudah merasa lebih baik. Meski dipastikan berada dalam skuad, Lampard tak bisa memastikan apakah Pulisic bisa tampil sebagai starter atau tidak. Christian Pulisic sendiri sejauh ini telah tampil 8 kali di semua kompetisi, 5 kali di Premier League dan 3 kali di Champions League, dan telah mencetak 2 gol. Absennya Pulisic di dua laga terakhir tentunya membuat para penggemar rindu akan aksinya di atas lapangan. Oleh karenanya, para penggemar berharap agar Pulisic bisa bermain lagi melawan Wolves. Laga melawan Wolves sendiri akan menjadi salah satu ujian bagi Lampard dan Chelsea di pekan-pekan sibuk ini. Hanya berselang 4 hari setelah melawan Wolves, Chelsea akan kembali ke London untuk menantang West Ham dan Arsenal. Klub-klub London harus kembali bermain di stadion tertutup. Awal bulan Desember ini, klub-klub Premier League yang berasal dari London sudah bisa menyambut kehadiran para penggemar di stadion. London sebelumnya termasuk ke dalam area 2 penyebaran virus COVID-19 di Inggris. Tapi berdasarkan laporan terbaru, klub-klub London tak diizinkan mengundang para penggemar lagi. Seperti menurut laporan dari Mirror, Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock mengumumkan bahwa London akan masuk dalam area 3 penyebaran COVID-19 per hari Rabu 16 Desember 2020. Hancock mengkonfirmasi bahwa ada varian virus corona baru yang bertanggung jawab atas peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi di wilayah London. Masuknya London ke area 3 penyebaran virus membuat 6 klub London yang berkompetisi di Premier League harus menggelar laga secara tertutup lagi. Kini hanya ada 4 klub Premier League yang diperbolehkan mengundang 2.000 penggemar ke stadion. 4 klub tersebut adalah Liverpool, Everton, Brighton, dan Southampton. Pengumuman masuknya London ke area 3 juga mengharuskan tempat-tempat umum seperti restoran, bar, dan kafe ditutup kecuali tempat-tempat itu menyediakan layanan take away. Para warga yang berada di area 3 juga tak diperkenankan keluar dari daerah mereka masing-masing, kecuali untuk urusan penting seperti pekerjaan atau sekolah. Komentar Lampard atas lawannya di babak 16 besar Liga Champions.
Los Rojiblancos tampil sangat kuat sepanjang musim 2020-2021 dengan hanya kalah 2 kali di semua kompetisi. Mereka juga sanggup menyingkirkan Liverpool di Liga Champions pada musim 2019-2020 kemarin. Performa gemilang armada Diego Simeone itu tentu menjadikan mereka sebagai lawan yang sulit bagi siapapun. Seperti dilansir laman resmi klub via Metro, Lampard mengatakan bahwa mayoritas orang pasti akan berpikir bahwa Chelsea dipertemukan dengan lawan yang paling sulit. Ia menilai bahwa Atletico punya skuad yang bagus dan berpengalaman di semua kompetisi. Tapi pelatih asal Inggris itu ingin timnya percaya bisa mengalahkan Los Colchoneros. Jika ingin memenangkan Liga Champions, Lampard berpikir bahwa timnya harus mampu melewati segala rintangan, termasuk melewati hadangan Atletico Madrid. Pria 42 tahun itu mengatakan bahwa semua tim di babak 16 besar adalah tim-tim yang sulit dikalahkan. Namun ia berpikir bahwa Atletico Madrid adalah tim tersulit yang harus mereka lawan. Sebagai juara grup, Chelsea sendiri akan bermain tandang lebih dulu di markas Atletico Madrid, Wanda Metropolitan pada 24 Februari mendatang. Pada leg kedua yang berlangsung tanggal 18 Maret, Chelsea akan menjamu Atletico di Stamford Bridge. Peter Cech comeback, Chelsea U23 menang atas Tottenham U23. Nama Cech masuk ke dalam starting 11 Chelsea U23 asuhan Andy Meyers dalam laga melawan Tottenham U23 di Kings Meadow. Pada pertandingan ini, gawang Chelsea terkoyak 2 kali lebih dulu. Namun mereka akhirnya berhasil bangkit dari keterpurukan dan akhirnya meraih kemenangan 3-2. Cech yang tampil di bawah Mistar harus langsung dikejutkan oleh gol kapten tim Tottenham Junior Djibril Okdina saat laga baru berjalan 3 menit. Tak berselang lama, gawang kiper veteran itu kembali terkoyak. Tepatnya pada menit ke-17, tandukan Dan Scarlett memanfaatkan umpan matang Harvey White berhasil membuat Tottenham unggul 2 gol. Di babak kedua, Chelsea tampil jauh lebih baik dengan ciptakan 2 gol hanya dalam jeda waktu 2 menit. Gol pertama lahir pada menit ke-61 lewat eksekusi penalti Milford Harris. Sedang gol kedua lahir dari kaki Marcel Lewis. Comeback The Blues akhirnya disempurnakan oleh Bryce Milford Harris pada menit ke-88. The Blues muda menutup laga melawan Tottenham dengan raihan kemenangan 3-2 yang membuat mereka naik ke puncak klasemen sementara dengan koleksi 19 poin. Di bawah mereka ada Manchester City yang sudah mengkoleksi 18 poin dari 10 laga. Selanjutnya, Chelsea akan menghadapi Manchester United Reserve pada Jumat 18 Desember dini hari. Lampard mengatakan Silva akan jadi sosok kunci Chelsea di Liga Champions. Sebelum bergabung dengan Chelsea, Silva merupakan sosok kapten di tim sebelumnya, Paris Saint-Germain. Ia berhasil membawa wakil Prancis tersebut menuju final Liga Champions meski akhirnya harus takluk di tangan Bayern Munchen. Untuk itu Lampard mengatakan seperti dikutip dari Goal, bahwa pengalaman Silva akan menjadi sosok kunci klub di Liga Champions. Ia juga menambahkan bahwa Silva adalah sosok istimewa yang tak tergantikan. Dengan kehadirannya, Lampard menilai Chelsea kini mendapat pengalaman dari salah satu pemain terbaik dunia. Pada kesempatan yang sama, menurut Lampard Liga Champions adalah kompetisi papan atas dunia yang membutuhkan konsentrasi, fokus, serta talenta besar untuk bisa bermain di dalamnya. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Silva sudah sangat berpengalaman di kompetisi ini. Oleh karenanya pelatih asal Inggris mengatakan Silva akan sangat berguna terutama di laga kontra Atletico Madrid nanti. Jadi kita nantikan saja bersama apakah Silva mampu membawa Chelsea menuju final Liga Champions seperti yang ia lakukan pada PSG dulu. Tiga pemain dikabarkan hengkang, McGuehi berpotensi merapat ke tim utama Chelsea. Selama memperkuat Swansea City sebagai pemain pinjaman, Guehi tampil begitu impresif. Terkini, ia baru saja membantu Swansea meraih clean sheet dalam kemenangan 2-0 melawan setru abadinya Cardiff City. Ia juga membantu anak asuh Steve Cooper melesat ke posisi 3 besar klasemen sementara Championship.
Seperti yang disampaikan di Athletic via Daily Express, performa impresif Guehi selama memperkuat Swansea kini telah menarik perhatian para staf pelatih Chelsea. Pemain kelahiran Abidjan itu dikabarkan akan masuk dalam skuad pramusim Chelsea di awal musim depan. Ini dilakukan agar The Blues bisa memantau permainannya sang pemain muda tersebut. Menurut laporan yang sama, bahwa 3 pemain Chelsea, Andreas Christensen, Antonio Rudiger, dan Fikayo Tomori mungkin akan dijual pada musim dingin atau di musim panas. Ini tentu membuka jalan bagi Guehi untuk bisa memperkuat tim senior Chelsea setelah bermain untuk tim akademik sejak belia. Mark Guehi sendiri pertama kali bergabung dengan London Biru ketika usianya masih menginjak 8 tahun. Di level junior, Guehi telah memenangkan sejumlah gelar bergengsi bersama Chelsea maupun bersama timnas Inggris. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Nah, buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu atau mau diskusi, silakan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone.